pujian ini Tuhan, kami haus akan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah pada Tuhan, baik di rumah Tuhan maupun secara streaming atau online. Tuhan akan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau hadir dimanapun Engkau dipuji dan dimuliakan. Dan kami membuka hati pikiran kami, kehidupan kami, biar firman Tuhan tertanam dalam hidup kami dan terus menolong hidup kami di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, di dalam kami mengasihi Engkau Tuhan yang senantiasa menuntut hidup kami sampai hari ini. Roh Kudus bekerja bagi kami semua, tanpa kecuali bagi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita boleh menikmati ibadah di dalam setiap hari, setiap minggu terus berjalan, dan kita bersyukur di hari yang ke-9 ini, di bulan ke-8 kita boleh tetap menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Saudara, kalau memasuki bulan Agustus, tentunya kita tahu negara kita Indonesia sejarah, dan kita akan juga memperingati hari-hari ke depan di mana kita bersyukur karena bangsa kita terus ada dalam kasih dan lindungan Tuhan. Saudara, ketika ada sebuah lomba, sebuah pertandingan, siapapun akan punya kerinduan untuk menjadi juara, ya, punya kerinduan untuk menjadi pemenang. Bagi yang suka dengan olahraga sepak bola, tentunya dia ingin timnya menjadi juara, champion 2020. Ya. Bagi mereka yang suka dengan MotoGP, dia akan rindu pembalapnya akan menjadi juara. Ya, sekalipun kita tahu kemarin kalau suka nonton itu atau mengikuti berita, ya, Mas Marquez harus jatuh dan dioperasi, tapi tim-tim atau orang pendukung akan bagaimana mencoba pembalapnya itu juara. Saudara, tentunya di dalam meraih kemenangan, di dalam mencapai puncak perlu usaha keras, ya, perlu dukungan dari orang-orang sekitar. Kalau ini ditanya oleh setiap kita, orang-orang percaya, apakah kita ingin menjadi pemenang? Apakah kita ingin menjadi pemenang di dalam setiap aspek hidup kita? Saya mengajak kita di dalam Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, nanti kita bisa lihat dalam beberapa ayat di dalam Roma 8 ini. Kata dalam semuanya itu menunjuk pada ayat sebelumnya. Ya, di dalam ayat sebelumnya di mana Roma 8 ini mengatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memperdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Orang-orang percaya merasakan penderitaan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 ya, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ya, di dalam kondisi keberadaan umat Israel pada waktu itu yang mengalami penderitaan, mereka harus memiliki sikap lebih daripada orang lain, lebih daripada pemenang. Kata lebih daripada itu menunjuk pada sebuah kondisi yang menyatakan tentang kualitas, bukan kuantitas, bukan jumlah tapi mutu. Saudara, setiap orang percaya seharusnya menunjukkan kualitas di dalam hidupnya. Ia tidak boleh meremehkan segala kesulitan dan tantangan hidupnya, tapi ia tidak boleh menyerah terhadap tantangan hidupnya, terhadap situasi yang sulit sekalipun. Kualitas hidup orang percaya tidak membiarkan dirinya jatuh ketika dia harus mengalami kegagalan, mengalami sebuah kesedihan, kepedihan.
Tapi dia bangkit dan belajar bagaimana menghadapi kegagalan dalam hidupnya, bagaimana menghadapi tantangan dalam hidupnya. Sudah dikatakan lebih daripada pemenang, artinya adalah kita harus siap menunjukkan kualitas. Bukan berarti orang itu selalu berhasil dan tidak pernah gagal dalam hidupnya, dalam melakukan sesuatu dalam hidupnya. Tetapi orang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang memiliki ketegaran dalam hatinya. Orang yang memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Semua itu karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 31, ya saya akan bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat dengan tema pemenang dalam Tuhan. Ciri orang pemenang di dalam Tuhan yang pertama adalah ia tidak dikuasai rasa takut. Saudara, perasaan takut dalam diri seseorang adalah wajar. Apalagi dalam masa pandemi saat ini, saudara, di Indonesia, termasuk tertinggi di Asia Tenggara, masih banyak orang yang terpapar COVID-19. Ya, jumlahnya 1.000 lebih sampai 2.500 lebih. Dan orang mungkin masih bingung, masih berpikir untuk masa depan yang belum jelas. Saudara, perlu diketahui jika orang dikuasai, dikendalikan oleh rasa takut, ia tidak bisa menikmati damai sejahtera. Boleh katakan, ia belum menikmati damai sejati di dalam Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-15 sebagai dasar daripada poin yang pertama. Pasal yang sama, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita tidak diberikan roh yang menjadikan kita ini takut lagi. Kenapa? Karena roh Allah itu memerdekakan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, pemenang di dalam Tuhan adalah dia percaya Allah ada di pihaknya. Allah ada di pihaknya. Dan Tuhan tidak memberikan ketakutan di dalam hidupnya. Saudara, tetapi dalam realita kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang takut menghadapi segala sesuatu. Ada orang yang takut akan masa lalu yang senantiasa menjadi bayangan dalam hidupnya. Bahasa sekarang, ia tidak bisa move on. Ya, ketika dia putus dengan pacarnya, dia tidak mau membangun relasi dengan orang lain. Ketika dia punya masalah dalam studinya karena kegagalan nilainya yang mungkin dapat nilai 0, dia tidak mau bagaimana belajar lagi menghadapi mata pelajaran yang sama. Ada orang yang tidak move on dengan pekerjaannya.
dengan usahanya. Karena dia merasa, wah ini modalnya kemana? Saudara takut akan masa lalu, akan kegagalan yang dia alami. Tapi ada juga orang yang takut akan masa depan. Dia melihat semuanya itu suram. Madesu, masa depan suram. Dia mungkin punya kacamata yang buram. Cara pandangnya mungkin berbeda dengan cara pandang Allah. Allah tidak dibatasi dengan waktu. Allah mengetahui masa lalu, masa kini dan masa depan. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Yang lalu adalah sejarah hidup kita. Dan mungkin tidak akan kembali terulang. Pasti tidak akan kembali terulang yang sama. Itu adalah momentum. Adalah kairos atau kesempatan. Tapi orang tidak berani untuk menghadapi masa depan dalam hidupnya. Mana ya anak saya ke depan? Saya seperti ini. Saudara, Allah di pihak kita. Tetapi ada orang takut dengan masa depan. Ada orang juga takut mengambil keputusan di dalam hidupnya. Wah, gimana ya? Saya memulai sebuah usaha yang baru. Saya mulai sebuah karir yang baru karena tempat yang berbeda. Saya mulai dengan sesuatu yang baru dengan bisnis saya. Orang takut untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Apakah ini memang pasangan yang Tuhan berikan bagi saya? Memang jangan sembarangan, saudara, karena pasangan itu adalah seumur hidup. Ya, kalau rambut ini katanya ya berapa bulan? Ya, 2 bulan, 3 bulan tergantung rambut. Kalau pasangan hidup itu seumur hidup. Ya, kalau nilai ya tunggu 1 tahun lagi. Kalau tidak lulus atau anaknya tidak naik kelas. Saudara, ada juga orang takut untuk memikul tanggung jawab. Orang yang tidak mau ngambil resiko dan orang itu adalah pengecut. Karena dia tidak mau ngambil tanggung jawab. Karena dia diberikan kepercayaan dalam hidupnya dan dia tidak mau mengerjakan kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena setiap kita diberikan potensi, saudara. Setiap kita diberikan talenta untuk mengembangkan talenta, untuk mengangkat potensi yang kita miliki, meskipun itu hanya satu. Tidak boleh ditanam, dimasukkan ke tanah, tidak boleh dikubur. Kalau kita diberikan sebuah potensi oleh Tuhan, tanggung jawab, kita harus mengerjakannya. Masih banyak orang dengan ketakutan-ketakutan dalam hidupnya, untuk ia tidak bisa menjalani hidupnya dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Saudara, seorang yang bernama Bobbett Bryan dalam puisinya menarik, dia berkata ini. Aku takut akan kesendirian sampai aku belajar untuk menyukai diriku sendiri. Aku takut akan kegagalan sampai aku menyadari bahwa aku hanya akan gagal saat aku tidak mencoba. Aku takut akan kesuksesan sampai aku menyadari bahwa aku harus mencoba untuk berbahagia dengan keberadaan. Aku takut akan opini orang lain sampai aku belajar bahwa bagaimanapun orang akan mempunyai opini tentang aku. Aku takut akan penolakan sampai aku belajar untuk mempunyai keyakinan di dalam diriku. Aku takut akan rasa sakit sampai aku belajar bahwa hal tersebut sangat penting untuk bertumbuh. Aku takut akan kebenaran sampai aku melihat keburukan di dalam kebohongan. Aku takut hidup sampai aku mengalami keindahannya. Aku takut akan kematian sampai aku menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan suatu permulaan. Aku takut akan nasib sampai aku menyadari bahwa aku mempunyai kekuatan untuk mengubah hidupku. Aku takut akan kebencian sampai aku melihat bahwa hal tersebut tidak lebih daripada kebodohan. Aku takut akan cinta sampai aku tersentuh olehnya, mengubah hari-hariku yang suram menjadi hari-hari yang cerah tiada akhir. Aku takut melihat masa depan sampai aku menyadari bahwa tujuan hidup adalah
mencari hal-hal yang lebih baik. Aku takut akan perubahan sampai aku melihat kupu-kupu yang cantik karena mengalami metamorfosa sebelum ia dapat terbang. Saudara, puisi yang cukup baik. Tapi banyak orang dihantui dengan rasa takut, dikuasai dengan rasa takut, dikendalikan dengan rasa takut. Saudara, orang yang dikuasai oleh perasaan takut menggambarkan bahwa dia tidak yakin Allah hadir dalam hidupnya. Allah telah memperdekakan hidupnya, memberikan hidup dan damai sejahtera, memerdekakan dari hukum maut dan hukum dosa. Bahkan dalam ayat yang ke-31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Orang-orang yang masih dikuasai oleh perasaan takut dalam hidupnya, dia tidak percaya Allah di pihaknya. Jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya dalam ayat yang ke-32, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Memberikan seorang anak demi kepentingan orang lain merupakan pengorbanan yang tak terkatakan. Pengorbanan yang tidak ternilai. Pengorbanan yang luar biasa yang diberikan Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga kita mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidupnya kekal. Saudara, sebuah tindakan istimewa. Tidak ada yang dapat disimpan, boleh katakan tidak ada yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka yang sudah dimerdekakan, bagi mereka yang mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Saudara, kita tahu menghadapi dinamika kehidupan tidaklah mudah. Menghadapi lika-lika hidup ini tidaklah sederhana. Ya, kita yang sudah mengalami usia beberapa tahun di dunia ini, ya. Kalau anak-anak usia bermain, dan usia bermain itu sebetulnya juga semua harus menikmati. Ya, kalau tidak menikmati dalam usia tuanya pun ya mungkin kasihan juga ya, karena bermain penting, rekreasi juga perlu Tuhan berikan. Saudara, perlu keyakinan sungguh bahwa Allah ada di pihak. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau ada Allah dalam diri kita, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Seorang yang bernama Fanny Crosby, kita mungkin tahu. Fanny Crosby adalah seorang pencipta lagu yang benar-benar lebih daripada seorang pengenang. Mengapa, saudara? Karena ketika usia 6 minggu, pengobatan yang salah terhadap infeksi di matanya menyebabkan ia buta seumur hidup. Ya. Saat berusia 8 tahun, kalau dia berhasil berjuang melawan keputusasaan, tentunya sudah tidak mudah untuk menerima dirinya, untuk menerima keberadaan dirinya. Banyak orang mungkin menjadi minder, banyak orang tidak percaya diri karena dia tidak tahu bahwa dia adalah ciptaan Tuhan istimewa, spesial, yang tidak ada duanya dengan orang lain, sekalipun dia adalah orang yang menggunakan kebutuhan khusus. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun juga. Termasuk Fanny Crosby, dia mengubah sebuah lagu dan dia menulis, oh betapa jiwaku bahagia. Meskipun aku tak dapat melihat, aku puas berada di dalam dunia ini. Begitu banyak berkat ku rasakan, yang banyak orang lain tidak merasakannya. Menangis dan berkeluh kesah karena aku buta, tak mampu kulakukan, dan tidak akan pernah. Saudara, luar biasa ya. Kondisi buta, tetapi dia bisa mengubah lagu, ribuan lagu, dan saat ini pun kita bisa nyanyikan itu. Ya, yang tahu lagunya Amazing Grace dan sebagainya, saudara-saudara. Amazing Grace bukan ya, itu perbudakannya. Tapi ada lagu yang sampai hari ini menjadi perubahan lagu. Saudara, kembali lagi sudah kita lihat di sini, Fanny Crosby bukannya menangis dan berkeluh, tapi dia mempersembahkan kebutaannya kepada Allah. Berdasarkan pengalaman hidupnya yang kaya sebagai orang Kristen, dia menulis banyak pujian bagi Tuhan.
Dalam lagu yang dalam pengalamannya Blessing Insurance ya, jaminan berkah. Terkesan dia lupa bahwa ia buta. Saudara luar biasa. Dia boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Seorang pemenang di dalam Tuhan adalah orang yang berani menghadapi kenyataan hidup sekalipun menelan pil pahit. Ya. Menghadapi kenyataan hidup sepahit apapun juga. Hal itu membuat dia lebih bertumbuh, membuat dia bisa mengembangkan diri dengan baik. Saudara, itulah ciri pemenang di dalam Tuhan. Tidak dikuasai oleh rasa takut, tidak dikendalikan oleh rasa takut. Yang kedua, saudara-saudara, ciri pemenang di dalam Tuhan adalah tidak meragukan kasih Allah. Saudara, kesusahan, kesulitan menjadi bagian hidup manusia sampai hari ini. Kalau kita tidak mau menghadapi kesusahan, berarti kita tidak usah menikmati hidup. Manusia pertama, Adam dan Hawa, diberikan kebebasan dalam dirinya, dan dia memilih untuk memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, dan akibatnya adalah kehidupan manusia semakin sulit. Susah payahmu waktu mengandung. Kamu akan berteluh dengan mencari nafkah. Saudara, meskipun zaman teknologi sekalipun, kesulitan ada dalam hidup manusia. Ayat ke-35, kalau kita sudah baca, dikatakan berbagai penderitaan disebutkan di sini adalah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Saudara pernah mengalami yang itu? Mungkin 1, 2 atau lebih. Apa kita pernah kelaparan? Sejauh mana kelaparan itu? 1, 2 hari, 1 minggu. Ketelanjangan, kita merasa tidak punya apa-apa, kita merasa mungkin dipermalukan, menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, pedang bahkan maut yang mengancam hidup kita. Saudara, jikalau penderitaan itu datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan kita, janganlah meragukan kasih Allah. Jikalau orang mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga, ingatlah, kasih Allah tidak berubah. Jangan meragukan kasih Allah. Tidak ada yang memisahkan kasih Allah bagi kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-38 dan seterusnya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dari kita. Itulah yang Tuhan berikan. Sungguh Allah memberikan jaminan yang luar biasa, jaminan yang pasti. Kalau saat ini orang memiliki berbagai macam asuransi di dalam kepemilikan hidupnya, tidak ada yang bisa menjamin asuransi Allah. Tidak ada yang bisa menandingi jaminan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Dia. Tapi tidak sedikit orang yang sampai hari ini pun bertanya-tanya ketika dia menghadapi penderitaan di dalam hidupnya, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pergumulan di dalam dirinya. Mengapa ini terjadi dalam hidup saya, Tuhan? Mengapa ini terjadi dalam keluarga saya, ya Tuhan? Mengapa ini terjadi dalam pekerjaan saya, ya Tuhan? Mengapa ini terjadi dalam studi saya, ya Tuhan? Sehingga dia berkata, di manakah Tuhan saat aku mengalami penderitaan? Di manakah Tuhan saat aku mengalami
sebagai tekanan dalam hidup ini? Di manakah Tuhan ketika saya punya pergumulan dalam hidup ini? Saudara, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 saya mau bacakan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara, mungkin di dalam kehidupan orang-orang yang saat ini menghadapi masalah, ada sebuah kejahatan, dosa di hadapan Tuhan. Karena dosa tidak akan bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama, orang terdekat kita, keluarga kita, tidak tahu apa dalam diri kita, dalam isi hati kita, dalam pikiran kita. Saudara, introspeksi diri sangatlah penting. Mengevaluasi diri dalam hidup ini adalah penting untuk mengetahui sejauh mana kehidupan diri saya di hadapan Tuhan selama ini. Sejauh mana saya hidup berkenan di hadapan Tuhan saat ini. Tidak perlu malu saudara untuk mengakui di hadapan Tuhan akan kesalahan kita. Tidak perlu malu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan sebuah pelanggaran, kalau kita sudah melakukan sebuah pemberontakan dalam diri kita. Sebaliknya, saudara, mungkin jika kita merasa saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak melakukan dosa. Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin kita merasa saya tidak melakukan dosa, tapi ada rancangan Allah yang harus kita jalani. Bukan sesuatu yang mudah ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Bukanlah sebuah yang sederhana ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Orang lain tidak tahu, orang lain tidak mengerti pergumulanku. Mereka lihat hanya luarnya saja, casingnya saja, tapi tidak tahu dalam batinku, dalam diriku, dalam hatiku. Saudara, percayalah bahwa kasih Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kita harus melalui ini, saudara. Janganlah kita selalu menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan keadaan, situasi. Ini karena masa pandemi, kita menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan? Menyalahkan suatu bangsa? Suatu kelompok? Saudara, jika memang hal itu harus dijalani, jikalau tantangan hidup ini harus dialami dalam hidup kita, berarti kita belajar bagaimana semakin mengerti kasih Allah dalam hidup saya. Kasih Allah lebih daripada apapun di dalam dunia ini yang kita miliki, yang kita lihat. Sudah dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, sebuah ayat yang dimana bangsa Israel menikmati kasih Allah. Saya akan bacakan Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Kasih yang abadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk. Bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka
seringkali dan berulang kali melihat, menyaksikan akan keajaiban Tuhan, akan karya Allah. Ada tiang api, ada tiang awan, mengubah. Yang ketika mereka minta makanan, ada mana, roti dari surga, ada burung sebagai, ya ketika itu mereka merasa tidak ada daging. Tapi tetap saja mereka memberontak. Tetap saja mereka tidak taat kepada Tuhan yang sudah memimpin bangsa Israel dari keluar Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Saudara, tapi kita lihat Tuhan selalu mengasihi mereka. Aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Apakah kehidupan kita sama dengan umat Israel yang tidak pernah taat, yang sering memberontak, yang sering mengabaikan akan tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam diri kita? Kita melihat karya Allah, tapi kita tidak taat kepada Tuhan. Bersyukur saudara, kasih Allah tidak berubah. Karena memang pada dasarnya Allah adalah kasih. Seorang petani, ketika itu dia punya petunjuk arah angin di lumbungnya, ya, di sawahnya. Dan di atasnya tertulis, Allah adalah kasih. Ketika teman-temannya datang dan dia menanyakan, kenapa kamu menulis Allah adalah kasih? Dia berkata, itu mengingatkan saya bahwa kemanapun angin bertiup, Allah adalah kasih. Pada saat angin selatan yang hangat dengan desaunya menyejukkan dan lembut membawa hujan berkat, Allah adalah kasih. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dan dia berkata juga, ketika ada angin utara, pencobaan yang dingin menerpa saya, Allah adalah kasih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Angin datang dari barat, bertiup keras menerpa saya dengan maksud untuk menghukum. Karena saya melanggar, Allah adalah kasih. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan mengajar orang yang dikasihi. Dan ketika angin timur datang mengancam, menyapu semua orang yang kita miliki, Allah adalah kasih. Karena dia yakini dalam Filipi, Allah akan memenuhi segala keperluan, memenuhi kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Saudara, apapun kondisi kita saat ini, Allah adalah kasih. Kondisi kita mungkin saat ini terpuruk, kondisi kita mungkin saat ini mengalami masalah pergumulan yang berat, Allah adalah kasih. Tidak ada penderitaan yang menyusahkan hidup kita, yang membuat kita merasa, aduh mati gaya atau mati kutu atau apa ya saudara istilahnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah adalah kasih. Dan jikalau itu adalah izin Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita percaya Allah adalah kasih. Ayub, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, tapi dia diuji imannya. Bukan hanya hartanya yang habis, bukannya pasangan hidupnya yang mencela orang gila dikatakan, tapi tubuhnya yang penuh dengan borong. Tidak mengubah bahwa Allah adalah kasih. Saudara, percayalah, kasih Allah memampukan diri kita untuk menghadapi setiap situasi yang ada dalam hidup kita. Kita berjuang dalam hidup ini tidak sendiri, karena Allah menyertai. Saudara, hari ini kita belajar, ya, bersama-sama lebih dari pemenang. Pemenang di dalam Tuhan. Apa yang membuat keraguan dalam hidup kita? Jangan takut dengan perubahan yang terjadi.
Jangan khawatir dengan kondisi saat ini yang kita alami. Karena Allah tidak pernah berubah. Saudara, sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan, yang pertama, ia tidak memiliki rasa takut di dalam dirinya, untuk senantiasa melangkah maju ke depan menuju harapan yang Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, saudara, seorang pemenang di dalam Tuhan, ia tidak akan meragukan kasih Allah yang senantiasa menyertai hidup sekalipun menghadapi masalah. Seorang yang lebih dari pemenang, pemenang di dalam Allah. Sekali lagi, saudara, dia percaya Allah di pihak dia. Allah menyertai dia. Allah menolong hidupnya. Allah memimpin hidupnya. Sehingga ia tidak takut dengan, dia dikuasai dengan rasa takut. Dan dia tidak ragu akan kasih Allah yang kekal, yang terus hadir dalam kehidupan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan mengenai kebenaran firman Tuhan, bahwa kami lebih daripada pemenang. Kami menikmati kasih Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah membebaskan kami dari hukum maut dan hukum dosa, dan memberikan roh dan kedamaian. Ajar kami Tuhan menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan, yang tidak dikuasai dengan rasa takut untuk menjalani hidup di hari yang ke depan, yang tidak meragukan kasih Allah yang senantiasa menyertai, karena kasih Allah yang kekal. Bila firman Tuhan ini terus menolong kami untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami, menyertai kami sampai malam. Pujilah Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.